Regenerasi selalu berjalan sunyi, jauh dari sorotan besar yang biasa melekat pada kemenangan atau trofi. Pemain muda datang dari berbagai jalur, dibentuk di akademi atau didatangkan dari klub lain, lalu perlahan dikenalkan pada ritme yang lebih tinggi. Prosesnya jarang instan, mereka dilatih bersama tim utama sejak dini, menyerap kebiasaan, tempo, dan tuntutan yang tak selalu terlihat di papan skor. Netgoal Plus melihat fase ini sebagai fondasi penting, tempat jam terbang dan pemahaman tumbuh secara alami tanpa perlu dibingkai sebagai momen besar. Di Bayern Munich, pendekatan itu sudah lama menjadi bagian dari sejarah klub. Di Roten terus membuka ruang bagi talenta muda sebagai cara menjaga kesinambungan prestasi dan identitas mereka di masa depan. Dari jalur inilah nama Lennart Karl muncul. Pemain berusia 17 tahun itu terus menorehkan catatan yang membuatnya tercatat dalam sejarah klub. Netgoal Plus kali ini menyoroti perjalanannya sejauh ini, mengamati bagaimana langkah-langkah kecil itu perlahan membentuk arah yang menarik untuk diikuti. Keberanian Bayern München memberi ruang kepada pemain akademi kembali menemukan momentumnya. Di tengah musim yang bergerak cepat, nama Lennart Karl muncul tanpa banyak pengantar, perlahan menjadi bagian dari keseharian tim utama. Performanya tak hadir sebagai kejutan sesaat, melainkan hasil dari kepercayaan yang dijalankan konsisten, pertandingan demi pertandingan, hingga keberadaannya mulai terasa relevan di level tertinggi. Dalam lintasan sejarah klub, Akademi Bayern pernah melahirkan figur-figur besar yang tumbuh seiring waktu. Namun, setelah Thomas Müller menembus tim senior pada 2008, jalur itu terasa lebih jarang menghasilkan dampak instan. Perubahan terjadi ketika beberapa pilar ofensif meninggalkan klub, disertai situasi cedera yang memaksa Bayern membaca ulang sumber daya mereka sendiri. Kekosongan itu membuka ruang yang selama ini tertutup rapat. Alih-alih merespons dengan belanja besar, Bayern memilih jalur yang lebih tenang, memberi kesempatan pada pemain binaan. Lennart Karl menjadi bagian dari keputusan itu bukan sebagai solusi darurat, melainkan sebagai pemain yang dinilai siap belajar di tengah tuntutan level atas. Dalam waktu yang relatif singkat, kepercayaan tersebut mulai menemukan bentuknya di lapangan. Karl berasal dari Frammersbach dengan perjalanan awal yang membawanya melewati Viktoria Aschaffenburg dan Eintracht Frankfurt sebelum akhirnya bergabung dengan Bayern pada 2022. Di level junior, musim 2024 sampai 2025 menjadi fase yang membedakan namanya dari sekadar prospek. Produktivitasnya bersama tim U17 dan U19 bukan hanya soal angka, tetapi tentang konsistensi membaca permainan dan memberi pengaruh dalam berbagai situasi. Perannya di lapangan juga menunjukkan fleksibilitas yang jarang ditemui pada pemain seusianya. Karl nyaman beroperasi di ruang antar lini sebagai gelandang serang, namun tak kehilangan efektivitas saat digeser ke sisi kanan. Kaki kirinya menjadi ciri, tetapi yang lebih menonjol adalah caranya mengambil keputusan tanpa terburu-buru. Ketika masih berada di Akademi Eintracht Frankfurt, pola ini sudah terlihat cukup jelas untuk menarik perhatian pemandu bakat Bayern Munich yang kemudian membawanya ke München pada 2022. Musim 2024-2025 menjadi fase penting dalam pembentukan ritme tersebut. Bersama tim U17 Bayern, Karl tampil sebagai poros permainan yang produktif, mencatatkan kontribusi gol dan assist dengan frekuensi yang sulit diabaikan. Ia bukan sekadar penyelesai akhir, tetapi juga bagian dari alur yang membuat serangan mengalir lebih rapi. Performa itu mendorong Bayern untuk mengujinya di level yang lebih tinggi, mempertemukannya dengan lawan yang lebih matang secara fisik dan pengalaman. Promosi ke tim U19 pada awal tahun tak mengubah cara Karl membaca permainan. Di tengah tekanan yang berbeda, ia tetap menemukan ruang dan waktu untuk memberi dampak, kembali mencatatkan kontribusi yang konsisten. Di saat yang sama, kehadirannya dalam sesi latihan tim utama memberi pengalaman lain, bukan dalam bentuk sorotan, melainkan pengenalan terhadap standar yang berlaku di level tertinggi klub. Netgoal Plus melihat fase ini sebagai titik transisi yang tenang namun menentukan. Pintu ke level senior terbuka di ajang Piala Dunia antar klub FIFA saat Bayern menghadapi Auckland City di Cincinnati. Waktu bermainnya memang singkat, namun cukup untuk memperkenalkannya pada suasana yang berbeda.
Beberapa bulan kemudian, langkahnya terasa lebih pasti. Kontrak profesional hingga 2028, trofi senior pertama, serta debut di Bundesliga dan DFB Pokal yang datang beriringan tanpa jeda panjang. Kontribusi nyatanya mulai tercatat pada September lewat assist perdana di Bundesliga. Setelah itu, grafiknya menanjak secara alami. Gol-gol yang ia cetak bukan datang dari peran utama yang dipaksakan, melainkan dari keterlibatan yang semakin matang dalam alur permainan. Pengakuan individual menyusul bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai konsekuensi dari performa yang terjaga. Awal musim Bayern yang impresif turut dibentuk oleh konsistensi para pemain muda, termasuk Karl. Ketika laju kemenangan akhirnya terhenti, ia justru menunjukkan respons yang lebih tenang. Sepulang dari tugas internasional, kontribusinya kembali terasa, baik lewat gol maupun assist, menandai adaptasi yang semakin solid di tengah ritme kompetisi yang padat. Catatan demi catatan terus bertambah, termasuk di Liga Champions, tempat ia menorehkan rekor usia dengan cara yang sederhana, berada di posisi yang tepat dan menyelesaikan tugasnya. Tanpa gestur berlebihan, ia perlahan mengukuhkan diri sebagai bagian dari rotasi utama, bahkan di level tertinggi Eropa. Kini, di usia yang masih sangat muda, Lennart Karl sudah menjadi bagian dari skema Bayern München. Perannya belum selesai dibaca dan perjalanannya jelas masih panjang. Namun, dari cara ia hadir di setiap fase musim ini, ada kesan bahwa kisah ini belum mencapai bagian yang paling menarik. Jika diperhatikan lebih dekat, kontribusi Lennart Karl tidak selalu muncul di potongan highlight. Ada momen-momen kecil yang luput dari sorotan, seperti caranya menjaga jarak dengan bek lawan sebelum menerima bola, atau memilih berhenti setengah langkah untuk membuka sudut umpan yang lebih aman. Detail seperti ini seringkali menjadi penanda adaptasi pemain muda di level atas, bukan soal keberanian mengambil risiko, tetapi tentang membaca situasi dengan tenang. Dalam beberapa pertandingan, Karl terlihat lebih sering bergerak tanpa bola ketimbang mencarinya. Ia tidak tergesa-gesa meminta umpan, melainkan menunggu ruang terbentuk, seolah memahami bahwa tempo permainan di tim utama Bayern menuntut kesabaran berbeda. Pilihan-pilihan kecil itu membuat kehadirannya terasa menyatu, tidak menonjol, namun tetap fungsional dalam alur permainan. Ada pula cara ia bereaksi setelah kehilangan bola. Bukan dengan gestur frustrasi, melainkan dengan segera menyesuaikan posisi, menutup jalur operan, atau kembali ke struktur tim. Respon semacam ini jarang dicatat dalam statistik, tetapi sering menjadi indikator kepercayaan pelatih terhadap pemain muda. Di Bayern, hal-hal semacam ini kerap menjadi dasar evaluasi yang lebih penting daripada satu aksi menentukan. Saat terlibat dalam fase menyerang, Karl cenderung memilih keputusan yang sederhana. Sentuhan pertamanya diarahkan untuk menjaga tempo tetap hidup, bukan untuk memaksakan situasi. Ini terlihat dari bagaimana ia lebih sering mengalirkan bola ke rekan yang posisinya lebih menguntungkan, lalu bergerak kembali mencari ruang. Pola ini menunjukkan pemahaman bahwa perannya masih berkembang dan efektivitas tim berada di atas ekspresi individual. Dari detail-detail kecil inilah gambaran perjalanannya mulai terbentuk. Tidak ada isyarat bahwa ia ingin melompat terlalu cepat ke pusat perhatian. Justru melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana di lapangan, Karl sedang membangun fondasi yang sulit terlihat namun penting. Dan ketika fondasi itu semakin kokoh, pertanyaannya bukan lagi soal momen besar berikutnya, melainkan kapan detail-detail sunyi ini akan mulai membentuk cerita yang lebih jelas. Di klub sebesar Bayern München, tantangan terbesar bagi pemain muda seringkali tidak datang dari lawan di lapangan, melainkan dari lingkungan yang mengitarinya. Setiap sesi latihan berlangsung di bawah standar yang dibentuk oleh puluhan tahun sejarah dengan nama-nama besar yang pernah mengisi ruang yang sama. Bagi pemain berusia 17 tahun seperti Lennart Karl, situasi ini menuntut kemampuan untuk menempatkan diri secara tepat, cukup percaya diri untuk bermain, namun cukup sadar untuk tidak melangkahi proses. Tekanan itu tidak selalu hadir dalam bentuk sorotan media atau ekspektasi publik. Justru ia muncul dalam rutinitas harian,
menjaga konsentrasi di tengah persaingan internal, menerima peran yang bisa berubah dari pekan ke pekan, serta belajar memahami kapan harus tampil dan kapan harus menepi. Di Bayern, pemain muda tidak dibentuk untuk menjadi pusat cerita sejak awal, melainkan untuk bertahan dalam ritme yang panjang dan seringkali tanpa kepastian. Sejarah klub memberi banyak contoh tentang bagaimana talenta muda bisa berkembang dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang tumbuh perlahan lewat adaptasi bertahap, ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan pijakan. Karena itu, beban mental yang dihadapi Karl bukan sekadar tentang memenuhi potensi, tetapi tentang menjaga keseimbangan antara ambisi pribadi dan tuntutan kolektif, antara keinginan tampil dan kebutuhan untuk belajar. Dalam konteks ini, kehadiran Karl di tim utama Bayern terasa seperti proses pendewasaan yang sedang berlangsung, bukan hasil akhir. Ia belajar membaca situasi, memahami ruangnya di dalam tim, dan menerima bahwa perkembangan tidak selalu terlihat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Di balik penampilan yang tampak tenang, ada fase adaptasi yang terus berjalan, dan dari sanalah muncul pertanyaan menarik tentang bagaimana ia akan memikul beban ini seiring waktu yang terus bergerak.